Jadi kita akan mulai para Ustadz, mohon izin, babnya bab 4, fasalnya adalah fasal yang kedua. Fasal 2, faslu yang kedua. Ya, yang bagian la yaqsida bihi tawassulan. Iya. Baik. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah para ustadz kalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa hadir di majelis ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah taala, pada kesempatan yang penuh berkah ini kita melanjutkan mempelajari karya agung dari Imam Nawawi rahimahullah. Ya, bab yang keempat, pasal yang kedua, ya, yaitu iyan bagi an la yaqsida bihi tawassulan ila aradin min a'radid dunya min malin aw riyasatin aw wajahatin aw irtifa'i ala aqranih aw sana'in 'indan nas aw sarfi wujuhin nas ilaihi aw nahwi dzalik. Sampai itu dulu ya, bahwa ini kan bab tentang ikhlas ya, bab tentang meluruskan niat. Nah, ini ada pasal yang kedua. Kata Imam Nawawi rahimahullah bahwa iyan bagi an la yaqsida bihi tawassulan ila aradin min a'radid dunya, bahwa tidak layak atau tidak pantas bagi seorang dalam rangka dia untuk belajar Quran atau dalam rangka dia mengajarkan Quran, dua-duanya ya, itu tujuannya adalah kepentingan-kepentingan duniawi. Ya, di situ disebut dengan istilah aradin min a'radid dunia. Arad yakni kekayaan dunia, harta dunia, kepentingan dunia, hal-hal semacam itu. Jadi kita ngajar ya. Kemarin saya ketemu ada ustadz itu muridnya ratusan banyak ya. Nah, biasanya yang ngajar TP kan muridnya ratusan kan. Maksudnya itu meskipun kelihatan sederhana tapi muridnya banyak gitu ya. Atau misalnya seorang syekh itu majelisnya rame ya. Nah, diingetin ini pasal kedua bahwa layan bagi an yaqsida bihi tawassulan ila aradin min a'radid dunya. Enggak pantas kalau dia mengajarkan Quran itu kemudian dalam rangka untuk mendapatkan hal-hal duniawi. Ini peringatan keras ya. Untuk meluruskan niat ini ya. Apa aja rupanya itu a'radin? Min malin, bentuk pertama bisa berupa harta. Misalnya dia ngajar, terus tujuannya kemudian harta kekayaan. Atau riyasatin, riyasah maksudnya adalah kedudukan. Riyasah itu rais, jadi menjadi ketua. Jadi melalui wasilah dia sebagai guru, sebagai ustadz atau sebagai seorang alim, kemudian dia ngincer
wah, bos tahun ngajar kayaknya bisa nih jadi ketua misalnya. Itu berarti dia menginginkan riasah atau riasah, kekuasaan. Masa sih udah 5 tahun nggak dapat apa-apa? Waliyadzubillah. Yang ketiga adalah awajahah. Wajahah di situ maksudnya adalah kemuliaan, bisa kehormatan, ya, atau bisa juga dia, ya bisa itu tadi masuknya mal, harta. Masuk mal itu ya. Jadi seorang kiai, jadi seorang alim, tapi kemudian di dalam hatinya itu bersembunyi niat-niat semacam itu. Itu layan bagi. Layan bagi itu bahasa halus banget ya. Tidak pantas. Tidak dikatakan jangan. Enggak begitu kan? Tapi dikatakan dengan bahasa yang sangat halus. Tidak pantas. Kalau orang yang dia lembut, itu dia sudah langsung ngeh, dia paham. Orang yang sensitif itu, bahasa yang halus, dia sudah nyambung. Ya. Misalnya dalam Al-Quran, contohnya adalah wa makana lil mu'minin wala mu'minatin. Wa makana artinya wa mayan bagi. Enggak pantas kalau dia mengakunya mukmin, terus Allah menetapkan satu ketetapan hukum, masih mau nyari-nyari versi lain. Allah katakan wajib, maunya dia jangan wajib. Rasul katakan ini haram, maunya dia itu jangan haram dong. Nah, itu enggak pantas. Nah, itu digunakan kalimat wa makana. Di sini wa mayan bagi. Iyan bagian layak sit. Jadi selayaknya tidak seseorang itu bertujuan dia mengajarkan Quran adalah tawassulan ila aradin min aradid, yang mendapatkan hal-hal duniawi, baik berupa harta, baik berupa kekuasaan atau kedudukan, atau yang keempat irtifa'in ala aqranih. Irtifa'. Jadi dia punya kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan teman-temannya, koleganya. Wah, ini, tapi gimana ya? Itu memang secara fitrah akan muncul. Masa saya kalah sama si fulan? Ada kan? Masa dalam diri kayak itu ada ya. Itu akran, yakni teman. Akran itu qarin. Qarin itu teman dekat. Jadi sama teman dekat aja itu perasaan bahwa dia nggak boleh kalah, dia harus lebih unggul, dia harus lebih tinggi, itu akan masuk itu. Nah kalau itu terjadi berarti terganggu niatnya, itu nggak boleh dilakukan, nggak boleh la yaqsid, nggak boleh, ya. Nggak boleh dijadikan tujuan. Ya. Yang kelima, ausana'in 'indan nas, sana dalam rangka mendapatkan sanjungan dari orang banyak, khalayak. Biasanya kalau sudah mulai ngisi, itu dikenal kan? Apalagi ngisinya sudah rutin, rutin lama-lama orang kan kenal. Ya. Apalagi zaman sekarang itu lebih mudah orang terkenal. Kalau zaman dulu kalau kita bayangin Imam Nawawi ngarang ini kan beliau tahun 800-an, 700-an. Ya. Itu sudah menyebutkan bahwa mendapatkan sanjungan manusia, misalnya maksud saya kita membayangkan keadaan yang dipikirkan oleh beliau itu. Sanjungan manusia ala zaman dulu kan tidak sedahsyat sekarang kan? Kalau orang mendapatkan popularitas, mendapatkan istilah kalau sekarang itu apa ya? Like ya. Apa istilahnya itu? Ya, ada subscribe lah, ada. Jadi lebih mudah, maksudnya godaan sekarang itu lebih mudah sekarang. Itu aja zaman dulu sudah diwanti-wanti loh. Zaman dulu, zamannya Imam Nawawi udah diwanti-wanti tuh. Para guru-guru Quran, para ulama-ulama yang ngajarin Quran, para syekh udah diwanti-wanti.
nggak pantas untuk kemudian itu dijadikan sebagai target bahwa dia sana'an dan nas, dia mendapatkan pujian, disanjung-sanjung oleh manusia. Emang kenapa nggak boleh? Karena kalau itu dijadikan tujuan, maka pertama rusak niatnya. Yang kedua, itu akan kemudian mempengaruhi dia di dalam melakukan aktivitas mengajar Quran itu. Bagaimana kalau kemudian manusia itu bukan menyanjung, tapi kemudian malah mengkritisi, bisa apa bahasa ininya itu ya, bisa mutung ya, beratnya gitu ya. Baper kalau bahasa anak muda kan, baper. Saya udah begini, udah begitu, kok malah diomongin begitu sih. Nah, itu berarti yang dia cari sesuatu yang dia dapat dipuji, itu maunya dia. Dia disanjung, itu maunya dia. Nah kalau nggak dapat, wah saya udah ngisi, udah gitu. Kok saya malah dicuekin, boro-boro dipuji ya, dicuekin. Itu dikasih garis oleh Imam Nawawi ya. Yang berikutnya, ausarfi wujuhin nas ilaihi, atau maksud dia mengajarkan Quran, dia mengedukasi masyarakat itu sarf wujuhun nas, yaitu menarik perhatian masyarakat, menarik perhatian khalayak. Ini aku nih, ya, Syekh Fulan, ini saya, ya, Kiai Fulan misalnya, Masya Allah. Saya perlu ingat ya, itu pasti ada. Termasuk dalam diri saya ini ada. Maksudnya dalam diri kita itu ada perasaan seperti itu. Kalau kita tampil, melakukan apa saja, perasaan kita adalah berharap bahwa kita kemudian disenangi, dipuji, disanjung, orang menjadi tertarik. Kan maunya begitu. Dan itu sesuatu yang memang manusiawi. Bahkan itu menjadi ukuran kan bahwa oh kita berhasil atau tidak. Kan sebenarnya itu juga bagian dari evaluasi seorang. Tapi yang dipersoalkan di sini adalah kalau itu sejak awal menjadi cost yakni tujuan, qasdu. Memang niatnya bukan karena Allah, memangnya niat adalah karena ingin supaya orang banyak itu tertarik ya pada dirinya. Maka dia akan baper kalau kemudian orang udah ikutan jamaah, ikutan ini, tapi kemudian dia dibiasa-biasa aja sama orang, dia akan baper. Tapi kalau orang yang lurus, orang yang niatnya tulus, dia nggak akan terpengaruh. Ya begitu. Nah, au nahwi dzalik, atau hal-hal yang semacam itu. Ini kalimat terbuka, artinya kemungkinan-kemungkinan lain itu bisa. Yang tidak disebut tadi disebut secara spesifik, tapi yang lain-lain juga bisa. Ya. Maka wala yashinul muqri iqra'ahu bitam'in fi rifqin yahsulu lahu min ba'din man yaqra'u alaihi. Maka janganlah seseorang itu merusak ya, atau seorang muqri, seorang yang mengajarkan Quran itu kemudian merusak bacaannya dengan dicampur toma'. Toma' yakni tamak, bahasa Indonesia tamak, yaitu nafsu ingin harta. Rifqin itu harta di sini, harta. Yang yahsulu lahu min ba'd, yang itu bisa dia dapatkan dari orang-orang man yaqra'u alaihi, kalau dia ngajarin Quran nih. Itu kan biasanya reaksi orang kalau kita tadinya nggak bisa terus bisa. Reaksi kita setelah diajarin apa? Kan seneng. Terima kasih. Biasanya ada orang yang mungkin punya kelonggaran kemudian ngasih sesuatu. Ada kan? Karena saking ininya ya, merasa bersyukur. Ya Allah, saya benar-benar sudah sekarang bisa begini dan begitu. Dia sangat terima kasih. Itu dibahas di sini bahwa seorang guru, seorang muallim, seorang mukri
tidak boleh menjadikan hal semacam itu sebagai tujuannya. Ya. Yaitu mendapatkan harta dari orang yang menjadi jamaahnya atau harta dari orang yang menjadi murid-muridnya. Gitu. Sawa'un kana rifqu malan aw khidmatan. Dua macam bentuknya rifq itu. Rifq itu secara bahasa kelembutan. Jadi itu jamaahnya saking senengnya ya. Dia kemudian ngasih malan aw khidmah. Bisa berupa ngasih sesuatu benda. Wujudnya harta. Bisa juga ngasih dalam bentuk khidmat. Khidmat yakni memberikan layanan. Itu kan alami juga sebenarnya, maksudnya dari sisi misalnya saya ya. Saya kalau misalnya belajar itu kan kita ada gurunya. Maka kemudian guru itu saking kita itu sangat terbantu ya, sangat katakanlah tercerahkan tentang satu hal, maka kemudian kita sangat senang, sangat bersyukur, sangat bahagia. Ibaratnya kalau ada pilihan like langsung di like gitu ya. Kalau ada pilihan ibarat kalau di medsos ya, hal-hal seperti maksudnya itu sesuatu yang sebenarnya kan alami. Yang dibahas di sini saya ulang lagi adalah bahwa jangan sampai itu menjadi tujuan. Tapi kalau itu pun terjadi dan bukan karena itu diniatkan, bukan masalah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini saya baca dulu sedikit ya, nanti akan sampai kalimat hadiah ya. Malan au khidmatan, mendapatkan berupa harta dikasihin buat si alimnya ini, si gurunya ini. Tadi dikasihin bingkisan kue, misalnya dikasih apa. Monolog gimana ya? Nah, wa in qalla, meskipun itu secara nominal sedikit atau secara jumlah sedikit, itu nggak boleh kalau dijadikan sebagai tujuan. Karena ntar kalau nggak dikasih, dia udah ngarep, itu bahaya itu ya. Walau kana ala suratil hadiyah, meskipun itu wujudnya adalah sebagai bentuk hadiah. Hadiah itu pemberian cuma-cuma. Hadiah allati laula qira'atuhu alaihi lama ahdaha ilahi. Yang andai kata si guru ini tidak karena mengajarkan Quran kepadanya, maka niscaya si fulan ini tidak akan memberikan hadiah itu. Nah, jadi maksudnya itu kalau di awal gurunya yang berharap bahwa mendapat hadiah-hadiah, ntar pulang majelis nih udah nyiapin kantong kosong gitu ya. Bahasa kasarnya gitu ya. Nah itu berarti udah niat kalau kayak gini ya. Kalau dia tangan kosong tahu-tahu ada yang ngasih, itu kan stand lain ya. Maksudnya yang dibahas di sini adalah yaqsid bihi. Memang dia menjadikan tujuan itu. Ya, betul. Kalau bukunya alim itu profesi. Memang profesi itu dia meningkatkan kemampuan lagi profesi. Nah, profesi itu kan dari awal memang ada indikasi malu. Itu bahasanya apa ya? Oh, ya, maksudnya Ustaz Agus ini barakallahu jazakallahu khairan adalah ya seorang ini punya level secara profesional kerja ya, misalnya dia seorang ahli engineer atau dia sebagai guru Quran, kemudian dia punya itikat atau punya satu target personal bahwa saya ingin punya kemampuan yang lebih tinggi, hatta itu harus disertifikasi, saya akan capai itu. Nah biasanya kalau orang sudah lebih tinggi levelnya, dia secara rewardnya kan lebih tinggi. Apakah itu termasuk yang tadi dibahas tidak layak dijadikan sebagai tujuan? Bukan itu. Jadi
kalau hal seperti meningkatkan kemampuan itu kok justru kewajiban guru. Setiap ustadz, setiap alim, ya setiap syekh itu nggak boleh berhenti belajar. Bukan, maksudnya gini, misalnya dia 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 menjadikan profesi ini kan seolah-olah bahwa ketika dia mengajar niatnya bukan untuk kalau orang itu berprofesi kan kayaknya mahal gitu. Oh, baik, baik, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Iya. Jadi kalau seorang guru Quran ya, kemudian ini kan tadi bicara bahwa luruskanlah niat. Jangan kalau mau hal-hal duniawi itu berarti akan merusak niat, mestinya lillahi ta'ala. Tadi yang disinggung adalah bagaimana kalau si fulan ini memang secara pekerjaan adalah seorang guru. Di situ ada imbalan. Nah, itu bukan. Itu adalah kompensasi dia mengajar. Maksudnya itu adalah itu nanti ada pembahasan ya. Itu adalah disebut sebagai apa namanya ya, pembayaran atas jasa dia mengajar. Jadi misalnya akadnya dia sebagai guru, ya dia dibayar atas jasa mengajar. Memang nggak ada masalah di situ bahwa dia harus niatkan lillahi ta'ala, dia tetap harus lillahi ta'ala kan. Tapi dia nih Pak, bulan ini ya, oh saya nggak usah misalnya dia guru itu terima gaji, guru nggak ada masalah. Maksudnya kalau memang dia berprofesi sebagai guru ya, sebagai ustadz di sebuah lembaga, katakanlah apa namanya, rumah Quran atau apa ya, apa sih istilahnya sekarang tuh, kan dia gurunya dibayar itu. Apa nggak boleh dibayar? Jawabannya boleh dibayar, boleh dibayar, boleh diterima. Bahkan dalam kasus dia nggak ada pilihan lain, maksudnya nggak ada profesi lain, maka itu adalah pekerjaan dia, boleh. Itu diperselisihkan ya, ada yang membolehkan, ada memang yang memakruhkan. Tapi sebenarnya secara secara syariat itu dibenarkan. Kan ada hadis yang lain ya, bahwa sebaik-baik yang engkau dapatkan harta adalah dari hasil mengajarkan Quran. Nah, maksudnya ini jadi kayak kontradiktif juga. Sebaik-baiknya harta adalah mengajarkan Quran. Dari sini dilarang dapetin. Kalau mungkin ada tawar menawar gitu ya. Kalau ada tawar menawar, kalau ada tawar menawar kayak gini misalnya di luar disiplin ilmu Al-Quran. Ya, barakallahu fiik. Ini sebenarnya prinsipnya umum. Umum. Apakah dia seorang guru ya, ataukah dia misalnya seorang yang bekerja di kantoran terus mungkin di hari-hari tertentu dia ngajar Quran juga, berlaku sama, semua sama. Jadi maksudnya tidak masalah ya kalau kemudian seorang, jangan dicampur adukan antara hal tentang lurusnya niat dengan hal tentang kompensasi atau gaji atau apa istilah salary dan lain-lain. Itu dalam kasus-kasus khusus ada orang yang memang akadnya di tempat itu adalah bekerja. Kalau orang akadnya bekerja, biasanya dia dapat imbalan. Boleh tawar-menawar itu boleh. Memang dia dari awal mengatakan bahwa begini ini misalnya ya. Kan dia konteksnya bekerja. Konteksnya dia bekerja. Kan biasanya dilihat grade-nya dia kan. Dilihat pendidikannya segala macam. Kalau di lembaga-lembaga pendidikan pasti begitu. Termasuk private pun kita membayar kan. Iya. Private sama ustaz. Tentunya saya akan memberikan jasa karena saya. Iya. Karena konteksnya adalah apa namanya, belajar mengajar yang kemudian di situ ada akad. Betul. Gitu. Kalau yang disampaikan Ustaz barusan, saya paham insyaallah niat. Ya. Niat menyampaikan ilmu Allah itu terus ikhlas. Dia harus nggak ada niatan untuk
Amri tadi ada pengen bayar, pengen apa namanya kekuasaan atau Ya, gitu. supaya tidak terjadi barakallahu jazakallahu khairan Pak Kakek, supaya tidak terjadi kesimpang siuran di kalangan kaum muslimin bahwa seakan-akan kalau misalnya orang-orang yang dunia kerjanya berkaitan dengan Quran, berkaitan dengan eh, sakofa Islam, seolah-olah di situ nggak boleh ada duit misalnya. Tapi kalau misalnya ke dokter bayar 200.000 satu kali konsultasi, semua nggak ada masalah kan? Maksudnya seakan-akan kalau orang yang dunia tempat dia berkecimpung adalah berkait dengan ajar mengajar Quran, ajar mengajar tentang syariat, ketika sudah ada menyinggung-nyinggung tentang misalnya nominal tertentu itu memang sensitif. Tapi sebenarnya ya kalau didudukkan bahwa ini adalah ini sebenarnya kan namanya dunia pendidikan secara umum. Salah satu mata ajaran pendidikan itu pelajaran Quran. Kalau kita masukkan ke situ itu nggak ada masalah kan? Jadi kalau praktisnya yang niat mal nggak boleh gimana? Misalnya gini ya, misalnya contoh saya nih, saya ini ngajar, ya. Kalau misalnya saya ngajar, kemudian saya dengan bahasa-bahasa yang itu bersayap, saya bilang, mohon maaf, jamaah di rumah saya spraynya udah lama banget tuh. Itu kan berarti udah nangkep kan? Nah, itu berarti saya punya maksud. Misalnya, itu bahasa-bahasa yang orang sudah paham. Berarti memang meskipun itu diramu dengan bahasa-bahasa halus, tapi orang sebenarnya paham. Sehingga itu akan pasti berpengaruh. Pasti berpengaruh kepada dua-duanya. Baik kepada si guru itu. Kok ini enggak ada yang ini sih? Iya misalnya, atau misalnya gitu. Atau misalnya, ya, kalau orang itu benar-benar menunggu, benar kalau itu menjadi tujuan, dia pasti menunggu kan? Kalau dia menjadi itu target, dia akan menunggu. Tarobus, bahasa Arabnya tarobus. Di intizar, dia lagi nunggu. Kok ini lama banget sih nggak merealisasi? Dia akan lama-lama lemes, lama-lama dia, aduh males deh gue ngajar. Pasti gitu. Karena target itu sudah dia pasang dari awal bahwa saya ngajar nih, mudah-mudahan ntar ada yang ngirim apa kek kue misalnya. Terus udah ngasih kode-kode kok nggak ada yang ngirim-ngirim misalnya. Itu, nah itu berarti dia memasukkan tadi a'rad dunia. A'radin min a'radid dunia min malin au jahin au riyasatin au nabi ta'ala. Tapi kalau misalnya kita nggak pernah ngomong apa-apa, tahu-tahu kayak sini nih, kan suka dikasih tentengan. Kalau saya pulang tuh ada ada yang ngasih tentengan. Maksudnya tentengan kue maksudnya ya. Ini dua ada. Oh, dua ya? Ini namanya dua. Itu kalau tak kalau tahlilan biasanya itu gurunya, ustadznya itu kan dapat dua tuh. Nah, maksudnya itu kan bukan sesuatu yang dia niatkan. Itu sebenarnya bentuk pemuliaan, bentuk penghormatan, bentuk sebagai syukur dan seterusnya. Yang dicatat di sini adalah yaqsid, memang dia bertujuan. Maka kalau bertujuan, dia akan nunggu. Kalau agak rada-rada lama, rada-rada telat, bahkan kagak mudeng-mudeng nih jamaah, dia pasti patah hati. Ya. Ada contoh saat ini, saya kalau syuting itu untuk harian ya, bukan honornya ya nih, kita ada transport. Setiap hari nanti ada si PU, bawahnya dari unit itu, udah selesai dia manggil gitu. Ya, saya tahu kasih transport. Nah, begitu ke sini, transport ternyata dihilangkan. Oh iya. Saya nungguin tuh kayak gitu. Ada yang maju. Arti udah jadi ini. Dapat gak? Ya, kalau ini maka itu kalau dimasukin sebagai tujuan
kadang-kadang dia ekspektasinya sekian, ternyata pas dia lihat sekian, itu kan berpengaruh. Kalau itu jadi tujuan loh. Tapi kalau itu bukan tujuan, dia istilahnya apa ya, nothing tulus lah. Nothing tulus maksudnya ya memang kita ini sedang melakukan sesuatu kewajiban, sedang melakukan sesuatu yang menjadi amanah dalam kehidupan kita sebagai muslim, ya. Sharing ilmu dan seterusnya. Maksudnya itu benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kemudian terjadi bentuk penghormatan, bentuk kemudian rasa bahagia, wujud syukur, itu juga manusiawi, itu alami. Rasulullah SAW itu dapat hadiah. Yang Rasul tolak itu bukan hadiah ya. Yang Rasul haram makan itu apa? Harta, zakat, sedekah. Hadiah dapat beliau itu. Maksudnya secara syar'i hadiah itu boleh. Rasul kan ngajarin apa? Tema besar Rasul ngajarin Quran dong. Beliau yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Tentu beliau ngajarin Quran. Ada beberapa peristiwa dalam hadis itu disebutkan ada orang ngasih misalnya baju Yaman, ada yang ngasih apa itu? Burdah. Macam-macam. Itu diterima Rasul karena statusnya hadiah. Oh, orang itu senang. Maksudnya si kaum muslimin ini, sahabat-sahabat ini senang. Ngasih makanan. Ada ibu kan yang masak secara khusus kemudian dihadiahkan kepada Rasul. Itu ada. Ya. Apakah Rasul meniatkan itu? Kalau Rasul meniatkan, itu pasti kepikiran. Maksudnya, andai kata oleh Adu bilang, Nabi kita nggak begitu kan? Kok kemarin gue dikasih ini, sekarang kagak ya? Atau misalnya kemarin jeruknya 10 kok sekarang 2. Jadi itu berarti dia mentarget. Tapi kalau kita nggak punya tendensi begitu, nggak mau 10 mau nggak ada masalah. Begitu ya, Masya Allah. Jadi Qala ini Masya Allah, ini keren banget ya Imam Nawawi rahimahullah itu. Tadi kan bicara tentang hal-hal semacam itu. Ada orang mengajar Quran judulnya, itu kemudian hilang amalnya, pahalanya, hanya karena niatnya salah. Terus apa dalil ayat yang dipasang? Coba lihat dalilnya. Masya Allah. Dalilnya itu adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Asy-Syura ayat 20. Ya. Wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha. Kata Allah. Siapa-siapa yang memang menginginkan adalah kekayaan duniawi, harta duniawi, kesenangan duniawi, nu'tihi minha. Kata Allah, kami akan beri kepadanya. Ada orang niatnya supaya populer, dikasih sama Allah. Karena niatnya itu, ada orang supaya dengan dia wasilah jadi kiai, jadi ustadz, kemudian dapat jabatan, dikasih sama Allah. Emang ayatnya bunyinya nuti. Emang Allah yang ngasih. Tapi wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tapi untuknya di akhirat kelak nggak ada sedikit pun lagi sisanya bagiannya. Udah. Nanti dia pas hari kiamat, ya Allah saya sudah begini dan begitu. Kok nggak ada pahalanya ya Allah? Bukannya kamu udah dapat? Iya, kamu kan maunya ini. Kamu udah dapat. Mau jadi orang yang terkenal. Bukannya kamu udah terkenal dulu di dunia. Mau jadi orang kaya. Bukannya kamu orang yang kaya. Mau jadi ada keinginan untuk pelajaran itu dengar banyak orang. Tapi itu akan terjadi kalau terkenal. Iya. Subscribernya pengen banyak, kenapa kalau saya posting di YouTube saya ada banyak yang dengar, dia matanya banyak. Aduh, kok nggak nambah-nambah nih? Gimana nih? Biar nambah, biar terkenal kan?
Berarti pengen terkenal kan? Iya, agar mungkin dengan banyak orang gitu. Iya. Sebenarnya terkenal ataukah tidak terkenal itu sesuatu yang bagian dari kehidupan sebagai manusia ya. Maksudnya itu orang terkenal itu ada jalurnya. Ada sesuatu yang dia lakukan. Ya. Nah, bagi seorang yang mengajarkan Quran, seorang yang kemudian membina masyarakat, ya, tentu lebih baik kalau dia semakin banyak yang dengar. Karena berarti manfaat ilmunya akan lebih tersebar. Secara rumus tadi, dia lebih baik kalau dia terkenal. Kan begitu. Terus apakah salah? Pertanyaannya. Kalau kemudian si ustadz ini atau si kiai ini kemudian kepikiran, saya juga gimana caranya supaya terkenal nih? Berarti ada niat-niat dia mau terkenal kan? Nah, selama proses ya tadi saya bilang orang itu terkenal sebenarnya sesuatu yang menjadi konsekuensi sesuatu yang dia lakukan. Semakin orang itu dia intens, misalnya nulis setiap hari terus di upload ya, atau bikin video setiap hari, itu proses-prosesnya dia lakukan, maka kemungkinan besar dia terkenal. Kemungkinan besar, enggak otomatis ya. Nah, adapun orang yang berharap terkenal tapi kemudian tidak melakukan sebab-sebabnya, itu tidak akan terwujud. Ya, maksudnya kalau kita berpikir bahwa dalam rangka untuk menyebarkan Islam, dalam rangka untuk kemudian menyemarakkan ya kajian-kajian itu, maka kita mencanangkan misalnya tahun 2000 sekian, mudah-mudahan sekian viewernya, sekian subscribernya. Itu secara istilahnya program, secara rencana kerja silahkan. Tidak kemudian merusak bahwa ini berarti niatnya enggak ikhlas lagi. Enggak kan? Apakah itu kemudian kita katakan niatnya udah enggak ikhlas? Ya dari mana kita menilai? Ikhlas itu kan tempatnya di sini ya. Justru dalam satu kalimat dikatakan bahwa bagi seorang yang memiliki kelebihan dalam hal ini ilmu, hendaknya dia berusaha untuk dikenal. Supaya apa? Supaya orang yang mendengar itu menjadi lebih luas. Ya kan? Jadi hendaknya dia berusaha untuk dikenal. Tentu dengan cara-cara yang wajar ya. Cara-cara yang alami. Seperti itu. Ya, misalnya bikin akun, bikin ini, bikin itu. Silakan aja. Bukan soal terkenalnya yang jadi persoalan sebetulnya ya. Bahkan kan kita sudah bahas kemarin. Ada orang justru dia melakukan satu dosa karena ketidakterkenalannya, yaitu dia menyembunyikan dirinya supaya kemudian tidak dikenal oleh manusia. Kan berarti dia melakukan sesuatu karena pertimbangan omongan orang, pertimbangan omongan manusia. Ntar kalau gue terkenal gimana? Oh deh, saya nggak lakukan ini. Kalau saya bikin video ntar terkenal gimana? Ntar orang-orang pada komen gimana? Berarti akhirnya dia ninggalin. Kan kita udah bahas itu. Meninggalkan sesuatu karena manusia itu adalah riya. Tarku al-amal ya. Jadi meninggalkan sebuah amal disebabkan karena manusia, itulah riya. Itu kata Fudail bin Iyad. Dan beramal karena manusia itu adalah syirik. Jadi iya. Jadi maksudnya silahkan kalau bisa mendapatkan level yang terkenal, populer, yang masyhur, silakan. Itu tinggal dimanfaatkan untuk kebaikan. Bukankah itu sesuatu yang sangat positif ya? Misalnya Pak Indra nih, ya sekali ngomong kalau misalnya yang dengerin 1 juta orang pada manut, itu kan beda ya kalau misalnya kita nggak terkenal, yang paling 20. Allah alam bisawab.
Dan di dalam hati kita tuh ada kok ini secara fitrah. Kalau kita bikin status, kita cek mulu ya. Ini yang udah like berapa ya? Diri lihat lagi sekian jam berikutnya baru nambah 1. Gitu. Maksudnya secara manusia itu manusia memang pengennya dia dikenal, pengennya dia dipuji, itu pengennya manusia. Apakah salah? Jawabannya tidak melulu salah. Tidak melulu salah. Imam Syafi'i tidak mencari keterkenalan, tapi beliau terkenal. Ya kan? Para imam mazhab tidak mencari popularitas, tapi beliau populer semua. Nah, begitu. Ya. Masya Allah. Nah, lanjutan bahwa wa qala ta'ala dalam surah Al-Isra, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul ajilah. Ajilah ini yang segera, yang waktunya dekat. Siapa saja yang keinginannya adalah hal-hal yang dekat, hal-hal yang maksudnya duniawi, ajjalna lahu, kami akan menyegerakan baginya. Allah akan ngasihin. Kan dunia dan akhirat. Ada orang kepengenannya duniawi, bahasanya Quran ini ajilah. Maka bagaimana diberikan sama Allah? Ajjalna lahu, kami akan beri dia, segerakan apa yang dia cari. Istilahnya apa? Dikabul sama Allah. Kalau cuma itu doang maunya, kasih sama Allah. Ya. Ajjalna lahu fiha manasya. Tapi ada kata-kata manasya, lima nurid. Ada kata nasya, ada nurid. Tapi itu sesuai dengan yang kami kehendaki. Maksudnya ada juga orang yang kemudian berupaya mati-matian supaya populer, nggak populer. Berupaya mati-matian supaya kaya, nggak kaya. Itu kan semua tujuan-tujuan duniawi ya. Jadi populer, jadi kaya, atau jadi penguasa, jadi kemudian punya kedudukan. Ada orang mati-matian mencari itu nggak dikasih. Karena di sini ada kalimat manasya'u liman nuridu. Itu kalimat batas. Bahwa tidak semua orang yang menginginkan duniawi, meskipun dia sudah ibaratnya apa kan? P4 ya. Pergi pagi pulang petang ya. Ada yang nambahin bukan P4. Itu tapi ternyata nggak kaya-kaya, ternyata nggak populer. Ya ada juga karena kalimat Quran ini menyebutkan bahwa manasya'u liman nuridu. Jadi ya Allah yang menginginkan. Kalau Allah berkehendak, dia akan populer. Kalau Allah berkehendak, dia akan mendapatkan kekayaan. Allah yaf'alu ma yurid. Allah adalah maha berbuat atas apa yang Allah inginkan. Jadi orang misalnya yang melakukan kejahatan, itu kan tujuannya untuk dapat harta. Penjahat ada nggak yang miskin? Ada kan? Banyak. Padahal dia udah mati-mati itu, udah nggak mikirin halal haram gitu. Tapi ternyata dapatnya dikit juga. Masya Allah. Itu diingat ya. Jadi ada kalimat manasya'u liman nuridu. Kadar yang Allah beri sesuai dengan kehendak Allah, dan orang yang diberi adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Berarti nggak semua orang dan nggak sebanyak yang dia pengen. Masya Allah, ini Al-Quran. Nah yang menarik adalah ini dalilnya Imam Nawawi. Subhanallah. Bahwa orang kalau nggak ikhlas tuh, itu bakalan nggak ada dapatnya di akhirat. Fama lahu fil akhirati min nasib. Kata-kata min itu menunjukkan bahwa meskipun secuil itu nggak ada. Jangankan seberapa, secuil pun itu udah nggak ada sama sekali. Habis. Allahu a'lam. Nah, ada cerita menarik tentang Imam Nawawi ya. Begini. Para ustaz sekarang Allah Subhanahu wa taala. Ini Imam Nawawi kan sangat terkenal ya.
Beliau seorang ulama besar, seorang syekh majelis yang ngisi di beberapa tempat. Nah, kemudian ada seorang laki-laki di masa beliau itu, beliau ini tidak pernah ketemu sama Imam Nawawi. Tentu beliau tidak tahu orangnya yang mana kan, nggak ketemu, nggak pernah. Nah, tapi saking tingginya kedudukan, ya, itu derajat Imam Nawawi ini, rahimahullah, ini si fulan, si laki-laki ini, satu malam dia mimpi nih laki-laki ini mimpi tentang siapa? Imam Nawawi. Ya. Ru'yah namanya, mimpi. Ya. Dia mimpi, kemudian dia melihat Imam Nawawi. Pas dalam mimpinya itu, kenapa Imam Nawawi? Ya, dia yang dilihat bahwa, Imam Nawawi ini beliau adalah martabatnya, martabat itu yakni rank. Ya. Levelnya sudah sampai kepada yang disebut dengan istilah wali kutub. Pernah dengar gak wali kutub? Wali kutub itu level tertinggi dari wali. Sayyidul Aulia, kata Ibnu Arabi. Ada kitab tentang itu, ya, membagi 7 macam wali. Jadi yang paling tinggi kan Nabi dan Rasul, sesudah sahabat. Nah, kemudian di bawahnya ini dibikin klasifikasi. Paling tinggi namanya wali kutub. Di bawahnya wali a'immah. Nanti ada 9. Ada wali abdal, ada wali nuqaba, macam-macam, nujaba, ya. Ada wali autad. Nah, pernah dengar kali ya? Kita nggak bahas itulah. Intinya ini si laki-laki ini mimpi, Imam Nawawi sudah selevel itu, tinggi sekali, Sayyidul Aulia, penghulu para wali. Paling tinggi di antara semua wali-wali level. Nah, kemudian ini akhirnya terdorong, laki-laki ini terdorong kepengenan untuk kemudian ketemu. Ya. Dan dia juga penasaran ini kan. Pengen untuk ketemu, untuk kemudian bicara pada Imam Nawawi. Akhirnya nanya, cari-cari informasi di mana bisa ketemu Nawawi, dikasih petunjuk bahwa datanglah ke sini, ke majelis. Di sana ada Imam Nawawi. Satu hari dia kemudian berangkat ke sana, datang Nawawi. Imam Nawawi kan beliau nggak kenal juga nih orang, nggak ketemu, belum pernah. Maka orang ini pas dia di satu majelis pas datang ya, dia merhatiin, ya, Imam Nawawi lagi ada di situ di majelisnya sebagai seorang syekh lagi ngajar. Kemudian banyak sekali itu jamaahnya. Nah, Imam Nawawi ini kan, Imam Nawawi nggak tahu kalau ada orang mimpi, kemudian dia niat untuk ketemu. Orangnya nggak tahu, bahwa dia mimpi pun dia nggak tahu. Imam Nawawi nggak tahu kan orangnya siapa, terus kapan dia mau kesini, itu dari mana Imam Nawawi nggak tahu sama kali Imam Nawawi. Nah, ya, ceritanya bahwa pas hari itu dia datang, kemudian akhirnya dia duduk, ya, kemudian dia menyimak ini Imam Nawawi ini, kemudian seakan-akan, ya, diberikan ilham sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini apa? Maksudnya begini ya. Andai kata fulan ini ngomong di depan begitu banyak jamaah murid-murid Imam Nawawi, isinya apa? Itu kan berarti bakal menyanjungkan. Ya Syekh, saya melihat dalam, andai kata ya, saya baru bilang andai kata, bakalan kira-kira ngomong begitu. Ya Syekh, saya dalam mimpiku saya melihat Syekh, bahwa saya melihat Syekh ini adalah seorang Sayyidul Aulia, wali kutub. Kan bakalan kira-kira ngomong gitu kan. Nyata Imam Nawawi ini, yang beliau nggak tahu orang itu, karena belum pernah ketemu, tapi kemudian dapat semacam ilham. Beliau kemudian pas orang itu udah mulai deket kan kalau ngomong dari jauh nggak pas ya, masa ngomongnya nggak kayak teriak kan, dia mendekat si orang itu. Imam Nawawi seakan-akan tahu bahwa orang itu akan ngomong dan akan memuji di depan halayak, dan beliau nggak suka. Maksudnya beliau itu merasa tidak nyaman
disanjung-sanjung semacam. Apalagi sanjungannya kan ngeri nih. Sanjungannya ya Sayyidul Aulia. Wah, ngeri banget itu. Itu wali kutub. Kata Imam Nawawi apa? Uktum ma'indaka. Uktum. Sembunyiin apa yang engkau tahu. Itu pelajarannya. Uktum katama yaktumu, ya, sembunyikanlah apa yang terjadi. Maksudnya nggak usah diomongin, kagak usah dibilangin orang-orang. Saking apa itu ikhlasnya Imam Nawawi rahimahullah, sampai diberi ilham oleh Allah bahwa bakalan ada orang, dan orang ini kan sebenarnya bukan dalam rangka bermaksud buruk, justru bermaksud baik ya. Orang ini saking senengnya, saking apa namanya ya kepada Imam Nawawi itu sampai ke mimpi-mimpi. Masya Allah, jarang loh Imam, maksudnya orang itu mimpinya ngarah kepada seorang ini ya, seorang guru, seorang syekh. Biasanya kan orang kalau tidur pengennya mimpi apa ya? Mimpi yang cantik kayak gitu-gitu. Ini orang mimpinya tentang seorang Imam Nawawi. Tapi ternyata Allah memberikan semacam ilham. Jadi seolah tahu bahwa orang inilah yang kemudian dia sudah mimpi dan dia sengaja datang dan bakalan ngomong, maka diduluin. Sebelum dia ngomong diduluin ngomong uktum ma'indaka. Uktum. Simpan aja. Sembunyikan apa yang ada padamu. Maksudnya mimpimu itu gak usah diomongin. Subhanallah. Keren banget Imam Nawawi itu ya. Maksudnya ini orang lagi tidak berbohong, orang itu beneran. Itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala ya. Itu kenal kagak ya maksudnya ini orangnya. Tapi seolah tahu. Akhirnya orang itu gak jadi ngomong. Masya Allah. Ya seperti itu. Itu kisah yang masyhur tentang Imam Nawawi rahimahullah. Jadi maksudnya beliau itu memang menjaga ya hal-hal yang kemudian bisa menjadi fitnah gara-gara popularitas. Sebenarnya ulama itu memang tabiatnya begitu. Tapi justru beliau ini ulama yang boleh dikatakan paling terkenal, salah satunya di atas dunia ini, ya kan? Seluruh umat Islam di seluruh dunia ini bisa dikatakan hampir punya kitab Arba'in, kitab Riyadhus Shalihin. Itu yang Nawawi semua itu. Kitab Syarah Sahih Muslim, kitab tentang zikir Al-Azkar An-Nawawiyah, zikir-zikir Imam Nawawi. Bukan. Bulughul Maram yakni As-San'ani ya, Subul Salam. Seperti itu ya. Masya Allah. Jadi ini kan kita cerita tentang apa? Tentang niat yang lurus, niat yang tulus, yang ikhlas. Masya Allah. Saya lanjut sedikit ya, sedikit aja. Kalau ada yang mau disampaikan silakan ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi ta'ala la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan min a'radid dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Masya Allah. Jadi kata Nabi SAW, siapa saja yang ta'allam, mempelajari sebuah ilmu ya, yang mestinya dia itu niatkan semata karena Allah, tapi justru dia ta'allam ya, dia belajar ilmu itu dalam rangka liyusiba bihi aradan min a'radi dunia, dalam rangka mendapatkan hal-hal duniawi. Maka apa yang terjadi? Dia tidak akan bisa mencium bau surga. Boro-boro masuk surga, mencium baunya aja nggak bisa. Padahal itu jarak
Berapa tahun itu? Orang sudah bisa mencium wangi atau aroma surga. Ada yang mengatakan 70 tahun. Perjalanan. Jarak surga itu masih sepanjang 70 tahun, jarak perjalanan, orang sudah mencium wanginya. Itu saja dia nggak kebagian. Dia belajar, tapi belajarnya niatnya salah. Masya Allah. Ta'allam. Dia orang yang berilmu. Dia belajar. Ngeri juga ya. Ini khusus menimpa orang yang punya ilmu. Ilmunya banyak, dia rajin belajar. Tapi dalam rangka hal-hal duniawi. Mestinya itu orang nuntut ilmu kan dia, kata hadis Nabi yang lain, dimudahkan jalannya ke surga kan? Man salaka tariqan yaltabisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dikasih kemudahan jalan ke surga. Ini malah dia belajar jauh dari surga. Faktornya apa? Dia liyusi babihi arodan min arodid dunia. Karena menginginkan hal-hal duniawi. Yang terakhir para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, wa an Anasin wa Hudzaifah wa Ka'bin ibni Malik radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man talabal ilma liyumari bihi sufaha aw yukatsira bihil ulama aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Masyaallah. Siapa saja yang menuntut ilmu, berarti belajar, man talabal ilma, siapa saja yang mempelajari ilmu, liyumari bihis sufaha, dalam rangka untuk mumarah. Itu artinya mumarah apa? Mujadalah allati bighairi wajhil haq. Maksudnya mujadalah buat dipakai debat. Jadi belajar nih buat untuk gagah-gagahan. Bukan dalam rangka mencari kebenaran. Dia belajar nih untuk mendebat orang-orang, untuk liyumari bihi as-sufaha, orang-orang bodoh. Sufahnya orang-orang bodoh, dia kemudian ibaratnya apa ya? Kerjain ya. Oh nih gue nih yang berilmu. Liyumari bihi as-sufaha. Yang kedua, au liyukatsir bihi al-ulama. Yukatsir yakni menyaingi ulama. Dalam rangka menyaingi ulama, yukatsir yakni bahwa nih karya saya banyak, nih hafalan saya banyak, nih apa namanya? Quran saya banyak dan seterusnya. Au yasrifa bihi wujuhan nas, atau dalam rangka menarik perhatian orang banyak supaya orang kemudian memuji dia, Syekh Fulan atau misalnya Kiai Fulan dan seterusnya, dia orang yang hebat. Falyatabawwa maq'adahu minan nar, hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Waliyadzubillah. Jadi justru dia mempersiapkan tempat duduk di neraka. Ibaratnya itu tiket, ya udah mesen. Masya Allah, waliyadzubillah. Itu dia menuntut ilmu, tolabal ilma liyumari bihi sufaha, yujari atau yukatir bihi al ulama, yasrif bihi wujuhan nas ilaihi. 3 itu ya. Bisa dalam rangka ingin nyaing ulama, ya, bisa dalam rangka ingin istilahnya mendebat, jadi orang yang apa ya, kelihatan pinter gitu di depan orang-orang bodoh, atau bisa juga supaya menarik perhatian orang-orang banyak. Wallahu a'lam bishawab. Sekira itu dulu ya. Barakallahu fikum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.